Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Filipus Guru. Saya dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pengisian alternator atau media yang saya buat itu adalah media sistem pengisian alternator. Oke, yang saya buat itu adalah media sistem pengisian alternator yang tipe IC regulator. IC regulator berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus yang dihasilkan alternator dengan cara mengatur kemagnetan pada rotor alternator. Regulator juga berfungsi untuk mengatur hidup dan matinya lampu indikator pada pengisian posisi regulator di dalam alternator. Nah, adapun komponen yang ada di regulator sama alternator yaitu adalah sikring. Di sini sikring sendiri berfungsi untuk memutuskan arus aliran listrik bila rangkaian dialiri arus yang berlebihan mengakibatkan korsleting. Nah, di sini apa itu sistem pengisian? Sistem pengisian merupakan sistem yang berfungsi untuk menyediakan arus listrik yang nantinya dimanfaatkan oleh komponen kelistrikan pada kendaraan tersebut dan sekaligus mengisi ulang arus pada baterai. Karena seperti yang kita ketahui, baterai pada mobil berfungsi untuk mensuplai kebutuhan listrik dalam jumlah yang cukup besar pada bagian-bagian kelistrikan yang besar. Contohnya pada saat mobil itu hidup, starter dinamo starter, ada AC juga, terus ada aksesoris pada kendaraan tersebut. Yang kedua itu adalah kunci kontak. Untuk menghubungkan atau memutuskan arus aliran lampu indikator dan regulator, aliran listrik ke regulator digunakan untuk memfungsikan IC regulator. Nah, di sini ada lampu indikator. Lampu indikator itu berfungsi untuk sistem pengisian lampu menyala bila mesin hidup, tetapi sistem pengisian tidak berfungsi dan lampu akan mati dan sistem pengisian itu berfungsi. Nah, jadi pada saat mobil itu hidup, ketika belum di starter, pada saat kita kontak kunci pada di posisi on, maka lampu indikator sistem pengisian itu akan menyala. Tetapi pada saat kita sudah menghidupkan mobil atau sudah starter, nah pada saat mobil itu udah hidup atau engine-nya udah hidup, maka lampu indikator itu akan mati. Jika mati berarti proses pengisian alternator itu berjalan dengan baik. Nah, terus yang kedua itu ada baterai. Nah, baterai di sini berfungsi untuk menyiapkan arus listrik yang distabil tegangan yang dihasilkan oleh sistem pengisian. Nah, jadi dari sistem pengisian itu udah distabilkan sebelum masuk ke baterai. Jadi sebelum masuk ke baterai itu arus listriknya itu udah distabilkan dari alternator yang tipe IC. Terus di sini ada rangkaian sistem pengisian IC regulator. Di sini lokasi IC regulator menjadi satu kesatuan dengan alternator. Pada alternator terdapat 4 terminal, yaitu terminal B, I, G, S, dan terminal E. Terminal B merupakan output alternator dihubungkan ke baterai dengan beban. Terminal IG di sini dihubungkan ke kunci kontak untuk mensuplai arus ke IC regulator. Terminal S dihubungkan baterai langsung ke terminal L, lampu indikator pengisian. Nah, adapun sini kelebihan pengisian alternator yang tipe IC di sini ada yang pertama itu stabil pengaturan tegangan dengan arus yang dihasilkan lebih tinggi. Nah, ukuran regulator lebih kecil sehingga memungkinkan dijadikan satu kesatuan dengan unit alternator dibandingkan alternator yang tipe manual. Itu biasanya tambahannya itu ada tambahan regulator di sendiri dan tambahan komponennya agak lumayan cukup besar dan makan tempat pada kendaraan tersebut. Yang ketiga itu ada rangkaian sistem pengisian lebih sederhana. Nah, rangkaian di sistem pengisian yang tipe IC ini lebih sederhana dikarenakan sistem di alternator dan regulatornya sendiri itu sudah menjadi satu di dalam alternator yang tipe IC. Terus yang keempat, tidak memerlukan penyetelan. Nah, di sini tidak perlu kita menyetel lagi pada bagian alternator atau alternator yang regulator yang tipe IC ini. Terus dapat dirancang alternator yang mampu bekerja pada putaran tinggi sehingga ukuran alternator lebih kecil untuk daya yang sama. Jadi pada saat mau dia putaran tinggi ya seperti itu aja. Jadi tetap efisiensi dalam proses penggunaan alternator ini. Terus yang keenam itu ada diameter rotor yang lebih kecil
digunakan meningkatkan putaran alternator. Nah, di sini dibandingkan dengan regulator yang manual atau alternator yang manual, di mana di sini rotornya itu lebih kecil dibandingkan rotor yang tipe manual. Terus yang ketujuh itu menggunakan fin belt atau untuk memperluas kontak belt dengan puli sehingga tidak selip. Jadi di sini sudah menggunakan fin belt, jadi tidak terjadinya selip pada bagian sambungan dari alternator ke engine. Terus yang ke-8 itu lubang radiasi lebih banyak dan kipas pendingin ada di dalam alternator sebagai upaya meningkatkan proses pendinginan. Oke, baik, selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, di sini sistem pengisian ini yang saya rancang sendiri itu ada berbagai proses pengerjaannya. Nah, dalam proses pengerjaan ini nanti kita akan lihat di video selanjutnya. Nah, di sini mungkin bagi teman-teman yang ingin mau langsung bertanya terkait sistem pengisian alternator, bisa hubungi saya di Instagram saya, bisa dilihat atau di scan barcode saja bisa. Nah, oke, baik. Sebelum saya menutupi presentasi saya ini, nanti saya akan menjelaskan proses cara kerja di media yang saya seperti pada gambar di samping sini, yang ini sudah jadi. Nah, di sini dalam video nanti akan dijelaskan komponen-komponen ataupun cara kerja dari sistem pengisian alternator itu. Baik, mungkin itu saja. Mohon untuk menyimak video di penjelasan saya berikutnya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tulus Guru. Saya dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang ini media yang saya buat di mata kuliah karya inovatif. Oke, baik, jangan lupa nanti kita akan menjelaskan di bagian-bagian media yang telah saya buat. Oke, jangan lupa ditonton video selanjutnya. Oke. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang ini adalah tentang media sistem pengisian alternator. Di sini ada meter, di sini ada charger bank, terus di sini ada terminal dari alternator, dan di sini ada indikator dari sini, terus di sini ada kunci kontak. Nah, ini adalah komponen-komponen yang untuk sistem pengisian. Untuk cara kerjanya sendiri itu dari dinamomi sebagai penggantinya dari engine. Jadi ini ada alternator, dari hasil putaran dari engine itu ke alternator menuju ke di sini. Untuk terminal di sini ada terminal S, L sama terminal G, ada terminal. Nah, di sini dikontribusikan ke bagian paman di sini, kemudian diagram sini. Nah, dari sini, dari terminal yang sini adalah dijamkan ke terminal S itu untuk membangkitkan kemagnetan pada alternator. Di terminal bagian D itu atau baterai itu, ini ada dari alternator dan menuju ke langsung ke baterai melalui sikling. Nah, sikling ini berfungsi untuk menjaga supaya terhindar dari konsleting jika terjadinya kesalahan merangkai. Di sini ada bentuk kontak, dan bentuk kontak ini berfungsi untuk menghidupkan tangkip atau indikator beserta menghidupkan charger dan meter atau voltmeter. Nah, bagian sini sudah ada diagramnya, diagram sistem pengisian alternator. Oke, mungkin itu saja terkait dengan penjelasan. Beberapa satu informasi yang mendalam. Terus, nah, di sini pada saat pengisian kita berada di sini adalah bagian di pengerjaan kilometer ini
diisi. Tadi adalah sebesar 10,1 voltmeter. Nah, tegangannya itu sekarang menjadi 13,5. Berarti proses pengisian alternator ini bekerja dengan baik. Coba kita dulu. Oke, baik. Mungkin untuk komponen-komponen yang saja tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke bagian materi. Materinya nanti adalah proses sistem dan cara kerja dari sistem pendidikan ini sendiri. Untuk komponen-komponen yang nanti kita akan jelaskan. Mungkin itu saja penjelasan terkait media yang saya buat kali ini.